Zina tuh bahasa Arabnya zina, bahasa Ibraninya zana. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Kalau suami istri bukan zina dong ya. Nah, secara umum kategori zina segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia, bukan hanya di saat manusia tersebut telah melakukan hubungan seksual. Ya, jadi aktivitas-aktivitas seksual, dipeluk kah, ngobrol mesra kah, itu sudah masuk kategori ini. Ya. Nah ini Rasulullah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan bisa melakukan zina, kedua kaki bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan dan diingkari oleh alat kelamin. Kelamin suka bilang, enggak zina, karena saya enggak bertemu dengan kelaminnya. Tetapi tangan ketemu tangan itu zina, ya. Kaki juga bisa berzina, ya, dan mata juga bisa berzina. Oke, kita harus masukkan ke sini. Zina mata itu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Masa nggak boleh sih Bu Aisyah memandang aja? Ya, kita lihat dulu tuntunan Rasulullah. Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan. Jadi kalau mandang pertama masih diboleh. Pasti kan ibu-ibu zaman sekarang kan terlalu jujur ya. Keren tuh bapak, wah. Kan itu pandangan pertama ya, itu masih aman. Jangan pas lagi begini, hah, 2 kali. Baik, paham ya Bu? Oh nanti ya, tambah asik nih, pakai klinik. Nanti kita bahas. Baik, zina hati memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya dan mengharapkan serta mengizinkan pemenuhan nafsu birahi. Jadi kalau ibu menghayal, punten, habis tadi reunian, ketemu CLBK, pas tidur malam kita bayang-bayangin. Kalau cuma ngebayangin mukanya terus kita ketawa-ketawa sendiri, karena tadi habis ketawa-ketawa masih aman. Tapi kalau lagi bayangin terus mikir, kapan gue bisa ketemu dia sendiri ya? Ini sudah masuk zina qalb. Ya. Zina lisan yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya disertai dengan nafsu birahi. Hati-hati kadang-kadang waktu kita ngomongin orang, gila ganteng banget tuh Jawa, ya Allah. Kalau baru ngomong 1 kalimat pertama, belum masuk sini nih. Tapi ibu ngomong setengah jam tentang dia, sudah masuk sini, udah gak boleh. Ya, makanya kita diminta untuk pada saat bilang seseorang itu ganteng, apa? Masya Allah, tabarakallah, gantengnya bapak itu ya. Udah sekali aja sudah. Ya. Nah sekarang zina yang sebenarnya, ya terbagi 2 tuh. Zina muhson dan ghairu muhson. Ini harus paham nih Bu. Kenapa? Inilah basic kita untuk mempertahankan keluarga kita apabila ada yang mengganggu. Ya, zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri, hukumnya dirajam sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Ini harus paham nih. Ya. Ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, menggunakan rotan, dan diasingkan 1 tahun. Ini yang belum suami istri, ya, remaja, ya, lajang dan gadis, dia zina yang arti sesungguhnya ya, zina yang sebenarnya, ya. Itu hukumannya supaya gugur dia punya dosa besarnya, didera 100 kali menggunakan rotan dan diasingkan 1 tahun. Ini kalau betul-betul nih dilakukan, insya Allah nggak ada nih, nggak ada. Ya.
Kenapa bisa begitu ya Bu Aisyah? Ya bisa jadi sang pelakor nggak pernah taklim. Pelakor ya, kalau perempuan rajin taklim nggak jadi pelakor lah. Paling dia menanti. Kenapa? Dipinang oleh duda. Lain lagi tuh. Kalau itu sah, nggak apa-apa. Ya, bayangin nih Bu, suami istri yang berzina, ya Allah. Brunei pakai hukum ini. Tapi apa yang terjadi? Diboikot, ya, boikot oleh luar negeri. Padahal kata Raja Brunei, saya harus pakai ini supaya pencegahan. Walaupun sebetulnya Rasulullah SAW juga banyak ya bersabda dan banget cerita-cerita atau siroh-siroh atau ya sejarah-sejarah yang kalau ada orang terlanjur berzina karena belum tahu, kemudian dia bertobat ya dan tidak kuat dirajam sampai mati, ada keringanannya juga. Tetapi ini harus diberikan sebagai pencegahan ini. Anak kita kasih tahu ini Bu. Umur berapa kasih tahunya? SD. Kalau ibu kasih tahu pas SMP, SMA itu agak telat. Kenapa? Mereka mendenial. Masa sih? SD tuh lagi bagus-bagusnya kelas 3 dan kelas 4. Jangan juga TKA. Dia nggak ngerti apa zina. Paham ya Bu? Kelas 3 sudah bisa analisa, kelas 4 masukkan ini. Ya? Iya. Baik. Sekarang tapi syarat-syarat pezina yang mendapatkan hukuman, orang yang berzina itu berakal dan waras, orang yang berzina sudah cukup umur, zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa tetapi atas kemauan sendiri, orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan. Kalau orang yang diperkosa nggak kena hukum itu. Kalau orang dipaksa nggak kena hukum itu. Zaman perang penjajah, ibu kita dipaksa, nggak kena hukum itu. Kenapa? Karena tidak dilakukan dengan kemauan sendiri. Ini harus paham. Terus maaf, ada orang gila berzina, nggak kena hukum ini. Kok maksudnya? Ya orang gila. Makanya banyak kadang-kadang orang gila, perempuan gila di jalanan dipakai itu sama laki-laki. Yang laki-lakinya kalau dia waras, balik dia yang kena, perempuan yang enggak. Kenapa? Karena gila saja itu sudah hukuman berat sebagai orang gila. Ya, baik. Dan juga untuk mengatakan orang itu berzina nggak boleh asal, harus mendatangkan 4 orang saksi. Jadi Allah lakukan ya peraturan ini menjaga kita agar hidup kita luar biasa baik dan ya benar.